Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahid. Saya berasal dari Pasaman Timur, Prodi P3. Saya akan menjelaskan tentang hukum maritim. Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut. Kegiatan kenavigasian dalam perkapalan sebagai sarana atau modal transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Sumber-sumber hukum. Maksud dengan sumber-sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan apabila pihak melanggar mengakibatkan sanksi yang nyata. Hukum laut. Hukum laut yang tercantum dalam The United National Convention of the Law of the Sea 1982 adalah hukum yang mengatur laut sebagai objek dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara, termasuk yang tidak terbatasan dengan laut, guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung dalamnya bagi umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS 1982 beserta konvensi internasional yang tidak terkait dengannya. Hukum maritim. Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut. Kegiatan kenavigasian dalam perkapalan sebagai sarana atau modal transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Tujuan hukum maritim. Yang pertama yaitu menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka ada dua penggolongan, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa atau negara. Subjek hukum maritim. Yang pertama, nahkoda kapal. Yang kedua, awak kapal. Yang ketiga, pengusaha kapal. Yang keempat, pemilik kapal. Yang kelima, pemilik buatan. Yang keenam, pengirim muatan. Yang ketujuh, penumpang kapal. Objek hukum maritim. Ini kapal, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, sampah di laut, perjanjian-perjanjian, kesepakatan, surat kuasa, perintah lisan, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, galangan kapal. Ukuran dan kategori kapal penangkap ikan. SIUP, SIPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi menggunakan, yakni kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam dengan ukuran di atas 10 gross ton, tidak lebih dari 30 gross ton, mesinnya berkuatan tidak lebih dari 90 deka. Peraturan pengawak kapal. Ketentuan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah operasinya sebagai berikut. A. Kapal penangkap ikan dengan bobot 35 GT dan daerah pelayarannya kurang dari 60 mil. B. Kapal penangkap ikan dengan bobot sampai dengan 80 GT dan daerah pelayarannya kurang dari 200 mil laut. C. Nakoda memiliki surat keterangan kecakapan 60 mil plus. D. Kapal penangkap ikan dengan bobot 88 GT sampai dengan 353 GT dengan pelayaran seluruh Indonesia. Nahkoda sama dengan Mualim Perikanan Laut TK2, Mualim 1, Mualim Perikanan Laut TK2, KKM, Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK2, Mesinis 2, Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut TK2. E. Kapal penangkapan ikan dengan bobot 88 GT sampai dengan 353 GT dengan daerah pelayaran seluruh lautan. Nahkoda, Mualim Perikanan Laut tingkat 1, Mualim 1, Mualim Perikanan Laut tingkat 1, Mualim 2, Mualim Perikanan Laut tingkat 2, KKM.
Ahli mesin kapal perikanan laut TK1. Mesinis 1, ahli mesin kapal perikanan laut TK2. Mesinis 2, ahli mesin kapal perikanan laut TK2. Terima kasih saya ucapkan telah menikmati materi dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesihatan. Stay safe, stay healthy.